Assalamualaikum Recording in warahmatullahi progress. wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, Majelis 14A akan melakukan sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan untuk 68 berkas sengketa banding dan gugatan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar persidangan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan Majelis 14A untuk hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 dengan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, majelis nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk yang pertama, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama penggugat PT Arian Indonesia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat, siapa yang hadir? Baik, Yang Mulia, dari tergugat yang hadir dalam sidang kali ini adalah Bapak Sandi Tias Asmara, Bapak Heri Basuki Rudianto, Ibu Siti Fadilah, Bapak Rahardi Ari Baskoro, Ibu Lili Andayani, Bapak Novi Arianto, dan Bapak Rifki Aditya Chandra. Baik, dari penggugat, siapa yang mewakili? Mohon izin majelis, dari penggugat yang mewakili adalah Diana Isnaini sebagai Direktur Utama, Pak Fungsiawan sebagai Kuasa Hukum, saya sendiri Vita Yulianingrum sebagai pegawai, dan Neva Ristiana sebagai pegawai. Baik, terima kasih. Sidang hari ini agendanya menyampaikan pendapat akhir dan majelis lihat masing-masing pihak sudah menyampaikan pendapat akhirnya di Dropbox ya. Jadi untuk itu majelis tidak akan melakukan tanya jawab lagi. Silakan agendanya masing-masing pihak menyampaikan pendapat akhirnya. Mengingat waktunya juga majelis persilakan untuk menyampaikan untuk poin-poin yang pentingnya saja ya. Silakan dari penggugat terlebih dahulu. Silakan. Baik majelis, saya izin share screen. Memang harus share lagi, Bu? Oh enggak, Poin-poinnya kalau aja, Bu. misalkan kalau tidak ini ya nggak apa-apa, majelis saya sampaikan untuk poin-poinnya dari kesimpulan akhir. Baik, terima kasih, Bu. Silakan. Ya, saya dengan ini hendak menyampaikan kesimpulan akhir dalam sengketa nomor 007055-99-2024-PP tentang surat nomor S strip 1660-PJ-WPJ.12-2024 tertanggal 30 Juli 2024 tentang pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya disebut surat akuo. Bahwa penggugat dapat mengajukan positum dan petitum tambahan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan di pengadilan pajak berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 76 Undang-Undang PP. Mengenai pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan, penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Pemenuhan ketentuan pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa unsur-unsur dari keenam sudah terpenuhi sehingga surat gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap surat akuo telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Fakta bahwa gugatan atas surat akuo telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diakui oleh tergugat pada tanggapan tertulis yang disampaikan pada saat persidangan di Pengadilan Pajak dengan nomor S strip 21-STG-BPJ.12-2024 tanggal 19 September 2024 tentang surat tanggapan atas pengajuan gugatan terhadap surat keputusan bukti P8. Kemudian terkait sama fakta kronologi sengketa, fakta bahwa SKP PPH Badan tahun 2019 diterima pada tanggal 19 September 2023, yang mana hal tersebut telah diakui oleh para pihak dan dibuktikan dengan tidak adanya bantahan dari tergugat. Fakta bahwa SKP pembetulan diterima oleh penggugat pada tanggal 25 Oktober 2023, yang mana atas hal tersebut telah diakui oleh para pihak dan dibuktikan dengan tidak adanya bantahan dari tergugat.
fakta bahwa penggugat mengajukan surat keberatan nomor 025-Aryon-PJK-Romawi 1-2024 tertanggal 21 Januari 2024 atas SKP pembetulan yang membetulkan SKP PPh Badan tahun 2019, yang mana hal tersebut telah diakui oleh para pihak. Fakta bahwa penggugat menerima surat akuo pada tanggal 1 Agustus 2024, yang mana hal tersebut telah diakui oleh para pihak. Fakta bahwa penggugat mengajukan upaya hukum berupa gugatan atas surat akuo kepada Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Agustus 2024, yang mana hal tersebut telah diakui oleh para pihak. Kemudian, terdapat 13 bukti surat yang kami lampirkan dalam kesimpulan akhir. Kemudian tentang alat bukti, petitum 1 bahwa terhadap petitum penggugat yang memohon majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal. Telah terbukti yang didasarkan pada surat dan pengakuan para pihak yang telah terbukti selama persidangan, sehingga penggugat tidak perlu membuktikan lebih lanjut. Kemudian, petitum 2 menyatakan batal atau tidak sah bahwa surat akuo yang diterbitkan oleh tergugat karena telah memenuhi syarat untuk mengajukan keberatan sebagaimana pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 3A Undang-Undang KUP. Bahwa untuk membuktikan petitum tersebut, akan penggugat uraikan pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat beserta bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Pengajuan keberatan atas SKP PPh Badan 2019 telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP, yaitu keberatan atas SKP ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB sebagaimana pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Bukti terlampir dalam e-Dropbox. Kemudian yang kedua... Bu, maaf, bisa dipersingkat nggak, Bu? Oh, baik, majelis. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian terkait dengan pasal 25 ayat 3A, terkait sama bahwa berdasarkan bukti P7 dan bukti P9 berupa perhitungan SKPKB PPh Badan tahun 2019, jumlah pajak yang terhutang yang disetujui penggugat pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah lebih bayar senilai Rp242.385.871 pada surat sanggahan SPHP yang pertama dan lebih bayar sebesar Rp113.728.951 pada surat sanggahan SPHP yang kedua. Bahwa nilai yang disetujui penggugat dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tetap sama dengan surat sanggahan SPHP yang pertama, bukti P11, dan kedua, bukti P12. Hal ini terjadi karena dalam pembahasan tersebut, penggugat tidak menerima rincian koreksi dalam SPHP, sehingga tidak ada perubahan nilai yang disepakati. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dalam nilai yang disetujui oleh penggugat lebih bayar, nilai tersebut seharusnya tercantum dalam SKP. Kemudian, untuk petitum 3 menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh penggugat dapat diterima, bahwa oleh karena pengajuan keberatan SKP PPh Badan 2019 telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 25 ayat 1 huruf A, ayat 2 huruf A, ayat 3, dan ayat 3A Undang-Undang KUP sebagaimana disebutkan dalam petitum 2, maka permohonan keberatan yang diajukan penggugat dapat diterima, bahwa atas dalil penggugat tersebut di mana telah dibuktikan dengan alat bukti, surat atau tulisan sebanyak 3 bukti, keterangan ahli sebanyak 1 bukti. Kemudian terakhir untuk petitum 4 menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh penggugat dapat diterima seluruhnya. Fakta-fakta atas ketidaksesuaian hasil pembahasan akhir yang disetujui penggugat dan menurut perhitungan tergugat. Bahwa sebelum penggugat menyampaikan perhitungan menurut penggugat akan menyampaikan beberapa fakta sebagai berikut. Tidak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan pasal 44 PMK 17 tahun 2013, maka yang menjadi jumlah dasar yang disepakati wajib pajak adalah jumlah yang terdapat dalam sanggahan SPHP.
bahwa dalam tanggapan pertama atas SPHP, penggugat tetap menyetujui lebih bayar senilai Rp242.385.871, bahwa selanjutnya di dalam tanggapan kedua atas SPHP, penggugat tetap menyetujui lebih bayar senilai Rp113.728.951, bahwa penggugat terkait jumlah yang disetujui nihil juga telah diakui oleh tergugat dalam risalah pembahasan tanggal 29 Mei 2023, sehingga telah terbukti dan dapat dibuktikan serta merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa penggugat hanya menyetujui sejumlah lebih bayar atau setidak-tidaknya nihil. Dengan demikian, penggugat tidak perlu membayar senilai berapapun atau nihil sebelum mengajukan upaya hukum berupa keberatan. Kemudian, nilai hasil pembahasan yang disetujui wajib pajak menurut perhitungan tergugat, bahwa berdasarkan bukti keterangan ahli, bukti P13 menyatakan bahwa meskipun penggugat tidak hadir dalam pembahasan kedua karena tidak diundang secara patut, namun judek fakti tetap membenarkan perhitungan tergugat tersebut. Tergugat tetap harus merujuk pada tanggapan kedua atas SPHP, di mana penggugat telah menyetujui lebih bayar dalam pembahasan senilai Rp113.728.951 berdasarkan tanggapan kedua atas SPHP, sehingga penggugat tidak perlu melunasi pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dibuktikan dengan bukti P7. Kemudian, bahwa penggugat akan menguraikan secara rinci setiap akun atau pos yang disetujui oleh penggugat menurut perhitungan tergugat dan menurut perhitungan penggugat dengan merujuk pada sanggahan SPHP yang pertama dan kedua. Untuk uraian rinci bisa dilihat dalam kesimpulan akhir dengan sengketa 007055 atas BPH Badan. Kemudian terkait fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu terkait dengan tanggapan terhadap keterangan ahli, bahwa dalam praktik peradilan, apabila tergugat akan membantah keterangan ahli yang diajukan oleh penggugat, seharusnya tergugat mengajukan ahli lain yang relevan untuk membantah atau menyanggah dalil-dalil penggugat tersebut. Tanggapan yang disampaikan oleh tergugat terhadap keterangan ahli yang telah penggugat sampaikan pada saat proses persidangan di pengadilan pajak tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk menyanggah terhadap keterangan ahli yang diajukan oleh penggugat. Selanjutnya, penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal. Menyatakan batal dan tidak sah bahwa surat akuo yang diterbitkan oleh tergugat karena telah memenuhi syarat untuk mengajukan keberatan sebagaimana pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 3A Undang-Undang KUP. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh penggugat dapat diterima dan menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh penggugat dapat diterima seluruhnya. Demikian majelis penyampaian kesimpulan akhir atas sengketa 00705. Baik, untuk yang pasal 21 kan mirip ya, Bu ya? Iya. Kemudian langsung ke untuk yang pembetulan SPHP aja, Bu. Ya, akan disampaikan oleh kuasa hukum kami majelis. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi ini adalah yang untuk pembetulan SPHP. Pertama-tama kami mohon izin Yang Mulia, kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, walaupun kami harus meringkas karena ini terkesan mengenai waktu terburu-buru ya, tetapi kami mohon agar seluruh keterangan tertulis dan lisan kami itu beserta bukti-buktinya harus dimuat dan dipertimbangkan secara lengkap dan diberikan keputusan pendapat hakim yang lengkap di dalam surat putusan. Tidak apa-apa kalau kami memang harus kalah gitu Yang Mulia, tetapi mohon semua bukti-bukti, fakta-fakta persidangan, lisan tertulis harus dimuat lengkap di dalam salinan keputusan. Janganlah menjadi seperti oknum hakim sesat di Majelis 3A bernama Junaidi Eko Widodo, teman-teman bermainnya dari para oknum-oknum yang kami gugat ini. Hakim tersebut membuat keputusan pengadilan. Mohon kita bawa majelis yang lain lah. Langsung aja ke fokus ke sengketanya. Silakan. Boleh kami bicara Yang Mulia? Tolong yang dipotong. Silakan. Kami hanya memwarning Yang Mulia, karena ini sudah fakta persidangan. Memwarning bahwa oknum hakim tersebut
tidak memuat bukti-bukti kami, keterangan tertulis kami, keterangan ahli kami, lisan kami, semua tidak dimuat dalam putusan yang mulia. Kemudian kami dinyatakan kalah dan keputusan sesat tersebut yang kami kalah dijadikan senjata utama oleh teman-temannya si hakim ini, yaitu para oknum-oknum tergugat ini untuk menyerang kami pada sidang yang lain. Dia bilang kami sudah kalah di pengadilan yang lain gitu. Padahal sidang yang kami kalah tersebut bukti-bukti kami, data-data kami tidak dimuat yang mulia dalam keputusan. Keabsupan, kebingungan, pengamburan fakta dan bukti nyata ini, kesesatan bernegara ini oleh para oknum-oknum pejabat dan hakim ini yang mulia harus dihentikan segera, harus dihentikan pada persidangan ini. Sekaranglah saatnya kami memohon hakim membuat terobosan bahwa teman baik adalah teman baik, it's okay, tetapi kesalahan oknum tetap kesalahan, tetap harus dipertanggungjawabkan dalam persidangan walaupun kita berteman baik. Begitu yang mulia. Sekarang Oke, Pak. Ya, lanjut ke baik yang mulia. pendapat akhirnya, Pak. Silakan. Baik yang mulia, terima kasih. Ini mengenai gugatan 007298.99 mengenai surat tanggapan atas surat permohonan pembetulan SPHP. Terdapat 7 bagian yang mulia, 7 bagian. Yang pertama adalah pemenuhan formal, itu sudah oke, pemenuhan formal. Kemudian yang kedua adalah mengenai objek gugatan, sudah oke, kita sudah paham semua. Kemudian mengenai petitum, mengenai bagian 3, mengenai pokok sengketa dan alasan gugatan, ada kronologis dan kemudian penjelasan tertulis, juga saya rasa sudah kita lewati. Kemudian nomor 4 ada bukti-bukti surat, semua sudah ada di halaman 11. Kemudian keterangan ahli pada poin kelima ada di halaman 17. Saya akan sampaikan sedikit yang mulia mengenai keterangan ahli yang sudah disampaikan. Satu fakta yang mulia bahwa tergugat tidak menghadirkan ahli untuk memberikan pendapat yang sama ataupun berbeda ataupun melawan terhadap keterangan ahli kami. Jadi kami mohon agar pendapat ahli dapat dianggap betul semua karena tidak ada sanggahan ahli dari tergugat. Ahli telah menyatakan bahwa surat akwo tersebut memang merupakan keputusan yang dapat digugat. Kemudian ahli juga menyatakan bahwa terdapat kesalahan dari tergugat mengenai kewenangan, mengenai prosedur, bahwa tulisan 2018 itu sudah jelas-jelas salah, tetapi tergugat tidak mau memperbaiki SPHP tersebut. Kemudian mengenai pelanggaran jangka waktu pemeriksaan, itu juga menurut ahli jelas-jelas merupakan sebuah kesalahan dan dapat dibatalkan atau tidak sah keputusan atau surat tersebut. Kemudian kami akan lanjutkan ke bagian 6. Bagian 6 di halaman 40. Bagian 6 di halaman 40 mengenai alat bukti yang menerangkan pelanggaran hukum acara prosedur penerbitan surat akwo. Sudah kami terangkan dalam bentuk matriks, dalam bentuk tabel yang mulia, bahwa gugatan ini sudah memenuhi formal, kemudian melewati jangka waktu tersebut. Kami mendalilkan bahwa SPHP itu terbit melewati jangka waktu. Tergugat yang mulia sama sekali tidak menanggapi atas pokok sengketa ini, sehingga kami beranggapan bahwa tergugat mengakui atas pokok sengketa ini, gitu. Jadi tergugat ini terus-menerus berputar-putar dengan berbagai macam argumen, tetapi dia tidak menyanggah, tidak juga mengatakan bahwa kami benar, tidak juga mengatakan bahwa kami salah. Nah, upaya untuk memutar-mutar fakta-fakta ini yang mulia mohon agar dipertimbangkan dan langsung diputuskan saja bahwa tergugat tidak pernah menanggapi dengan tegas mengenai pokok sengketa. Kemudian mengenai penerbitan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang juga kami permasalahkan juga tidak ditanggapi oleh tergugat. Yang menurut kami tidak ada dasar kewenangannya, tetapi tergugat juga tidak ada mengakui, tidak menolak dan sebagainya. Kemudian mengenai kami minta pembetulan hasil SPHP tersebut karena ada kesalahan pajak tahun 2018 yang seharusnya 2019. Tergugat pun tidak menanggapi bahwa ini sudah sesuai hukum atau ini melanggar hukum dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagian 6 tentang alat bukti untuk pelanggaran hukum mengenai petitum-petitumnya di halaman 45. Petitum 1 mengenai legal formal sudah oke. Yang petitum kedua mengenai diterbitkan
oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara, Surat Aku, menurut kami sudah menghadirkan ahli. Itu petitum 1. Kemudian petitum 2 menyatakan tergugat telah melewati jangka waktu dalam penerbitan SPHP. Nah, ini faktanya adalah tergugat tidak memberikan tanggapan sama sekali, Yang Mulia. Jadi ini sudah jelas, kami sudah seharusnya ya sudah selesai karena tidak ada tanggapan jelas dari tergugat. Petitum 3 menyatakan tergugat menerbitkan surat permintaan hasil SPHP tanpa dasar kewenangan, juga sama, tidak ada tanggapan dari tergugat. Petitum 4 meminta membetulkan kembali SPHP. Petitum 5 menyatakan batal atau tidak sah SPHP tersebut. Nah, juga tidak ada tanggapan dari tergugat bagaimana pernyataan resmi dari tergugat. Petitum 6 menyatakan batal atau tidak sah SKP-nya. Ini juga tidak ada tanggapan jelas mengenai ini dari tergugat. Petitum 7 untuk meminta pemeriksaan lapangan ulang kepada penggugat. Ini juga seperti tidak jelas tanggapan dari tergugat. Kemudian poin terakhir yang nomor 7 mengenai fakta lain yang terungkap dalam persidangan, Yang Mulia. Kami mohon izin yang pertama mengenai struktur organisasi pengadilan pajak, bahwa saat ini pengadilan pajak berada di bawah lingkungan Kementerian Keuangan untuk urusan administrasi, organisasi, dan pembinaan. Bahwa hal ini, struktur ini telah menimbulkan kekhawatiran kami, Yang Mulia, mengenai independensi dan objektivitas dari pelaksanaan persidangan ini, karena tergugat ini justru lebih tinggi daripada hakim-hakim di pengadilan pajak. Nomor 2, mengenai penggabungan sidang. Kami juga cukup concern mengenai penggabungan sidang ini, Yang Mulia. Ada 3 sengketa digabungkan, padahal 3 ini memiliki perspektif yang berbeda, surat yang berbeda, tetapi digabungkan dalam satu persidangan. Kami khawatir substansi juga akan dikaburkan atau tidak jelas dalam putusan. Yang ketiga, mengenai ketidakadilan yang dihadapi oleh kami sebagai wajib pajak, Yang Mulia. Kami perlu sampaikan dan tegaskan, Yang Mulia, di mana nilai yang disetujui oleh penggugat itu tidak sesuai dengan nilai yang dicantumkan dalam pembahasan akhir dalam kurung disetujui yang tertuang juga dalam SKP. Oleh karena itu, penggugat ini tidak melakukan, penggugat tidak bayar gitu, karena kami tidak pernah setuju angka tersebut gitu. Sedangkan si tergugat juga tidak memberikan kejelasan. Dia tidak pernah menunjuk di dokumen mana kami itu membayar atau kami setuju untuk membayar angka sekian. Tapi diputar supaya hakim makin bingung, Yang Mulia. Yang keempat, mengenai notulensi ombudsman. Kami perlu sampaikan bahwa notulensi ombudsman adalah notulen, bukan sebuah keputusan, sehingga itu tidak dapat dijadikan dasar oleh tergugat. Tetapi tergugat terus menjadikan notulensi tersebut sebagai dasar. Notulensi adalah notulen rapat, Yang Mulia, bukan pendapat atau keputusan dari ombudsman. Yang kelima, mengenai perbedaan materi sengketa, bahwa gugatan kami ini memiliki objek gugatan yang berbeda-beda, Yang Mulia. Kemudian ini juga bukan pada gugatan atas diterbitkan SKP ya. Oleh karena itu putusan Majelis 3A itu tidak dapat dijadikan dasar hukum. Nah, karena si tergugat seringkali menyatakan ini dihubungkan dengan keputusan si oknum hakim tersebut ya, Majelis 3A. Nomor 6, penghilangan alat bukti dan atau fakta persidangan, bahwa putusan yang telah diputus oleh Majelis 3A, lagi-lagi mengenai Majelis 3A yang mulia, yang selalu disampaikan oleh si tergugat, ini lagi-lagi kami sampaikan mengabaikan alat bukti dan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan. Gitu. Kami sudah sampaikan dari awal sampai akhir, semuanya tidak dimuat dalam putusan yang mulia. Yang ketujuh, tanggapan terhadap keterangan ahli. Ini juga sama yang mulia, tergugat tidak mendukung atau melawan atau memberikan pendapat ahli yang lain untuk melawan pendapat ahli kami yang mulia, sehingga kalau begitu ya pendapat ahli kami sudah dinyatakan selesai, dinyatakan benar gitu yang mulia, karena tidak ada bukti lain dari tergugat. Nomor 8, tanggapan terhadap surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang bukan merupakan keputusan. Ini perlu kami sampaikan dan jelaskan di mana terdapat argumentasi yang disampaikan oleh tergugat itu merupakan argumentasi yang tidak tepat dan tidak pakai hukum yang mulia. Karena meskipun SPHP bukan keputusan final, kan menurut tergugat ini bukan keputusan final, sehingga ini bukan objek gitu. Tetapi yang mulia, isi SPHP telah menjadi dasar bagi penggugat untuk memberikan tanggapan yang nantinya akan sangat mempengaruhi penerbitan SKP tersebut. Nah, begitu yang mulia. Kemudian nomor 9, mengenai permohonan penggugat tidak berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.
bahwa terdapat pernyataan tergugat yang mulia yang menyatakan bahwa surat permohonan itu tidak diajukan berdasarkan ketentuan peraturan ini tergugat ya, peraturan perundang-undangan yang perpajakan yang berlaku yang bersifat asumtif dan tidak didukung dengan dasar hukum yang jelas, bahwa dalil tergugat tersebut itu tidak dapat menjelaskan atau menerangkan terkait dengan ketentuan atau pasal dalam peraturan undang-undang yang mana yang telah kami langgar. Nomor 10, terkait pernyataan tergugat atas permohonan penggugat yang diajukan setelah upaya hukum. Jadi tergugat telah terus menyatakan bahwa karena ada upaya hukum yang lain, maka yang ini menjadi tidak relevan gitu ya. Nah, kami sampaikan bahwa dalil tergugat tersebut itu tidak relevan dan tidak berdasar karena pengajuan surat permohonan tersebut merupakan hak kami, hak dari penggugat yang dijamin oleh undang-undang yang berlaku tanpa ada ketentuan yang melarang mengajukan permohonan setelah diajukan gugatan, begitu yang mulia. Kemudian sudah selesai yang mulia, kesimpulan akhirnya adalah ada 7 petitum. Satu, menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melewati jangka waktu SPHP. Yang ketiga adalah menyatakan tergugat dalam penerbitan SPHP dilaksanakan tanpa dasar kewenangan. Yang keempat, memerintahkan tergugat membetulkan kembali SPHP. Yang kelima, menyatakan batal atau tidak sah surat SPHP tersebut. Nomor 6, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan DJP Cap 00057 tentang pembetulan atas surat ketetapan. Nomor 7, memerintahkan tergugat untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan ulang kepada penggugat. Demikian dari kami yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih penggugat. Silakan tergugat. Baik, yang mulia, terima kasih. Berikut kami sampaikan resum atau kesimpulan dari pendapat akhir kami selaku tergugat yang mulia. Ya. Objek gugatan dalam perkara ini adalah surat nomor S1660 dan S1659 yang menyatakan bahwa surat keberatan penggugat tidak memenuhi syarat akibat penggugat tidak melunasi yang disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir. Sebelumnya, penggugat telah mengajukan gugatan terkait prosedur penerbitan SKPKB PBH 2529 maupun surat keputusan pembetulannya, namun gugatan tersebut ditolak sehingga SK pembetulan pasal 16 yang spesifik membetulkan jumlah yang disetujui telah berkekuatan hukum tetap. Tergugat telah memberikan kesempatan bagi penggugat untuk mengikuti pembahasan akhir yang mulia. Namun penggugat tidak hadir dan menolak menandatangani berita acara. Atas dasar tersebut, tergugat melakukan perhitungan pajak kurang bayar yang disetujui oleh penggugat berdasarkan surat sanggahan kedua dari penggugat. Tergugat juga telah melakukan perhitungan atas PPh kurang bayar berdasarkan surat sanggahan yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan. Namun penjelasan penggugat tidak sepenuhnya dapat dipertimbangkan karena berada di luar lingkup SPHP dan SPT, di luar temuan pemeriksa dan SPT tahunan. Seperti terkait kesalahan penjurnalan senilai 1 miliar sekian yang mulia. Selain itu, bukti yang diajukan penggugat seperti risalah yang menurut penggugat ada risalah atau ikhtisar hasil pemeriksaan versi penggugat dianggap tidak valid yang mulia karena tidak berasal dari pemeriksa pajak dan tidak ada tanda tangan dari pemeriksa maupun pejabat yang terkait yang mulia. Selanjutnya terkait sengketa PBH 21 yang mulia, terdapat tambahan yang perlu kami sampaikan bahwa dalam persidangan awal sebelumnya yang disampaikan dalam persidangan, penggugat menyampaikan perhitungan PBH 21 kurang bayar sama dengan perhitungan yang dilakukan tergugat yang mulia, yaitu atas PBH 21 terdapat kurang bayar sebesar 4.498.202, namun terdapat perbedaan dalam hal penghitungan sanksi administratif. Sanksi administratif menurut penggugat sebesar 2.159.137, sedangkan menurut tergugat sebesar 1.964.814, sesuai dengan penghitungan tarif sanksi yang tertuang dalam KMK 540 sebesar 1,82% dikali jumlah bulan keterlambatan. Namun yang mulia, di persidangan terakhir penggugat menyampaikan perhitungan lain yang diakui penggugat dengan penghitungan kurang bayar yang masih harus dibayar yang disetujui oleh penggugat sebesar 101.069.770. Penggugat tidak melakukan pembayaran serupiah pun pada pengajuan keberatan, sehingga surat tolak formal kami sudah sesuai dengan ketentuan baik badan, PBH badan maupun PBH 21. Selanjutnya yang mulia terkait surat gugatan S691. Objek gugatan dalam perkara ini adalah surat Direktur Jenderal Pajak nomor S691 WPJ 12/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang merupakan tanggapan atas permohonan pembetulan SPHP dan dasar penerbitan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak
nomor CAP 00057 NCAP PJ KPP 1209 2023 tentang pembetulan SKP KB PPh pasal 2529 Badan. Surat tersebut diterbitkan sebagai respon terhadap permohonan penggugat nomor 001 Arion PJK 8/2024 tanggal 1 Agustus 2024. Tergugat menegaskan bahwa SPHP tidak memiliki akibat hukum karena hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi hasil pemeriksaan, bukan keputusan yang dapat disengketakan. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 huruf C, gugatan terhadap surat Direktur Jenderal Pajak nomor S691 WPJ 12/2024 tidak termasuk dalam objek gugatan yang dapat diajukan ke Badan Peradilan Pajak. Sebelumnya, penggugat telah mengajukan gugatan terkait prosedur penerbitan SKP KB PPh 2529 dan surat keputusan pembetulan SKP ke Pengadilan Pajak, namun ditolak Yang Mulia. Dengan demikian, aspek prosedural kedua produk hukum tersebut telah berkekuatan hukum tetap Yang Mulia. Oleh karena itu, gugatan atas surat S691 WPJ 12/2024 menjadi tidak relevan. Terkait inkonsistensi penggugat, produk hasil pemeriksaan telah diajukan keberatan Yang Mulia, baik keberatan pasal 36A, pasal 36C dan gugatan. Atas SKP, STP dan pasal 16 sudah tidak relevan lagi. Penggugat meminta pembetulan atas SPHP Yang Mulia. Inkonsistensi lain Yang Mulia, salah tulis tahun pajak ada di tabel bagian PPN walaupun judul sudah benar Yang Mulia, sedangkan gugatan spesifik hanya untuk PPh Badan, bukan untuk PPN. Demikian Yang Mulia pendapat akhir dari tergugat dari persidangan mulia dan terhormat ini Yang Mulia. Selanjutnya kami berharap atas permohonan gugatan yang dilakukan oleh PT Arion Indonesia, Yang Mulia Majelis dapat menerima jawaban tergugat, menolak permohonan penggugat dan mempertahankan surat AKO yang kami terbitkan. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih tergugat sudah menyampaikan pendapat akhirnya, Ibu. Baik, dengan demikian karena masing-masing pihak sudah menyampaikan pendapat akhirnya, majelis bisa mencukupkan ya. Namun sebelum itu majelis ingatkan terlebih dahulu kepada para pihak, terutama kepada penggugat untuk membaca kembali fakta integritasnya. Dan juga majelis ingatkan kalau ada pihak-pihak yang mengaku mengatasnamakan hakim, kemudian juga panitera pengganti, pejabat, pegawai, staf pengadilan pajak menghubungi dan bermaksud meminta sesuatu imbalan terkait dengan sengketa ini agar dengan tegas ditolak, ya, karena itu tidak benar dan agar dilakukan kepada pihak yang berwenang kalau memang ada seperti itu. Baik, dengan demikian sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama PT Arion Indonesia majelis nyatakan cukup sidang pemeriksaannya dan sidang ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Recording stopped. Sama-sama.